Halo guys, nemu guys dari Steph Tech, dan di tahun baru Januari ini kita bakal nge-review lagi. Gue nggak pernah nge-review HP ini sih sebenarnya, tapi ya kita bakal nge-review Redmi Note 12 di tahun 2024. Kenapa gue tertarik sama HP ini? Karena HP ini memang salah satu HP yang susah banget turun ya. Semua Redmi Note series itu turunnya hanya berapa ratus ribu. Surprisingly, ini turunnya juga nggak gede banget. Dia turunnya hanya sekitar 400-300 ribu per versi ya, atau per trim bukan mobil ya. Kok bilangnya trim sih, namanya mobil. Per varian maksud gue. Jadi ini gue yang beli varian 6 128GB yang di harganya tuh 1,9, barunya kan 2,3, jadi sekitar turun segituan. Yang lebih murah lagi varian 64GB internal storage, itu yang pastinya sekitar 1,5 juga kalian udah bisa dapet, 1,6, karena barunya kan itu sekitar 2 juta atau 1,950-an. Ya, memang Redmi Note series tuh benar-benar ada special place in my heart. Kita sambil buka aja ya. Karena HP ini tuh memang salah satu HP pertama ya yang perusak harga market. Ingat gak? Sedikit nostalgia aja ya buat ngingetin kalian. HP di range 2 juta tuh dulu benar-benar panas banget ya tahun 2018-2019, dan HP pertama yang mencoba untuk merusak market dengan speknya itu kan Asus Zenfone Max Pro M2. Ada yang inget nggak tuh? Max Pro seriesnya Asus. Itu HP kedua dan HP terakhir dari Asus ya untuk lini budgetnya. Jadi Asus ngeluarin Max Pro M2 yang di harganya tuh kalau nggak salah dulu paling murahnya 2,8 juta. Itu pakai Snapdragon 660 yang menjadi Snapdragon 660 termurah waktu itu. Dan beberapa bulan kemudian keluarlah Redmi Note 7. Ada yang inget sama HP itu HP legendaris menurut gue. HP yang nge-mark Xiaomi di market Indonesia. Redmi Note 7 yang speknya pretty much mirip dengan Max Pro M2, build quality-nya lebih solid karena belakangnya pakai kaca, speknya sama-sama pakai Snapdragon 660, kameranya lebih bagus, dan itu harganya hanya 2 juta plus. Yap, dulu Xiaomi berani banget yang ngerusak harga market, itu 800 ribu lebih murah. Langsung aja itu, semuanya pada beli, dan yang paling insane juga udah pakai USB Type-C, sedangkan Max Pro M2 masih pakai micro USB. Damn. Itu pretty much Redmi Note 7 2 juta tuh pas pertama rilis, kalian nggak bisa beli Redmi Note 7 di harga 2 juta ya. Karena langsung habis dibeli sama tengkulak sama scalper. Dan harga kalau misalnya kalian mau beli pas rilis ya, 1 bulan 2 bulan setelah rilis, itu kalian harus bayar sekitar 700-800 ribu lebih mahal, yang pretty much harganya sama kayak Max Pro M2. Jadi memang pada awal HP Redmi Note 7 rilis, banyak yang ya udahlah, gue mending beli Max Pro M2 aja karena harganya nggak beda jauh. Tapi buat kalian yang waktu itu bisa hoki dapet Redmi Note 7 di harga yang 2 juta pas rilis, komen di bawah tuh, ada nggak yang pernah dapat harga segitu? Karena gue aja kesusahan, itu flash sale tuh habis melulu. Insane. Tapi ya, itulah sedikit backgroundnya Redmi Note series ya. Redmi Note 5 memang cukup populer, tapi Redmi Note 7 menurut gue yang pretty much, bahasa Inggrisnya tuh ngesemen Xiaomi ke Indonesia, di Indonesia, yang ngeluarin banyak fans-fansnya juga ya, Mi Fans itu muncul-munculannya tuh dari Redmi Note 7 dan teman-teman. Kalau gue sih dulu suka Xiaomi udah dari Redmi Note 5 ya, Redmi Note 4 juga. Yang belum resmi itu Redmi 4 Prime dan teman-teman. Anyway, cukup historinya. Jadi ini dia paketnya. Si Salara dia katanya masih bagus, garansi masih cukup lama sampai 2024 Oktober kalau nggak salah, gue lupa lagi. Dan dia ngasih casing yang cukup oke ya. Ini casing 50 ribuan, tapi tekstur belakangnya pretty nice, kayak wooden gitu. Ini dia HP-nya, yang pastinya resmi. Ini 1,9 juta gue beli yang 128GB, jadi memang sangat oke banget ya untuk HP yang umurnya hanya 1 tahun. Dan ini tuh dia menurut gue cocok untuk rata-rata 95% orang. Dari kameranya oke, layarnya oke. Ini sih menurut gue lumayan bagus ya. Ini HP yang memang all-rounder, semuanya tuh bukan yang terbaik tapi semuanya enak. Kita langsung buka aja, dan sambil kita buka, kita ngomongin speknya. Untuk speknya sendiri memang ini sebenarnya nggak beda jauh sama Redmi Note 11, malah ada di beberapa aspek yang lebih jelek ya. Seperti misal, dia mono speaker, kalau di Redmi Note 11 udah dual speaker, nggak tahu kenapa, aneh banget. Untuk chipset, dia pakai Snapdragon 685, fabrikasi 6 nanometer, yang nggak beda jauh sama Redmi Note 11. Layarnya lebih besar, 6,7 inci AMOLED, udah 120Hz, dan dia itu yang pastinya ada NFC.
Terus dia kalau nggak salah masih ada headphone jack ya, kita lihat aja langsung di HP-nya di sini. Yap, masih ada headphone jack di atas, ada infrared. Terus dia punya baterai sebesar 5000 mAh baterai yang bisa wired charging 33 watt. Yang pastinya nggak ada fast charging sama sekali. Nggak ada fast charging, nggak ada wireless charging sama sekali. Ini aksesorisnya, yang pastinya masih dikasih casing bawaan, masih mulus. Dia masih dikasih apa ini? Oh, ini plastik sleeve-nya ya buat casingnya. Masih ada SIM ejector, masih komplit lah, ini pretty much like new ya. Terus kalau misalnya kita buka di sini, oh ini masih baru banget. Kabelnya juga nih, ini kayaknya nggak pernah dipakai kabelnya, dia masih putih sekali. Nice, masih mulus. Jadi yang pastinya kalau misalnya kalian beli HP yang umurnya 1 tahun, apalagi HP resmi kayak gini, ini garanti kondisinya masih oke banget. Kalau gue sih sebenarnya lebih tertarik beli HP second kayak gini ya, untuk HP baru gini daripada beli baru, karena kalian gak, apa ya bahasa Inggrisnya tuh, you doesn't lose much, kalian gak ketinggalan banyak gitu, walaupun harganya lebih murah 400.000, tapi ini sih feelingnya masih kayak HP baru ya. Kata orangnya juga, untuk si sellernya dia bilang dia itu kondisi HP-nya pretty much like new. Ya wajar sih, masih setahun, gak ada minus sama sekali. Kita olah bentar, ini banyak banget screen protector. Untuk warna bisa kita lihat gue beli yang warna hitam, tapi ini sebenarnya lebih ke biru-biru grey ya. Bukan hitam ini. Nah, di depan masih ada pre-applied screen protector yang Xiaomi kasih juga. Nice. Untuk screen protector memang bisa kita lihat banyak scratch ya, screen protector. Banyak scratch. Jadi, kita lepas saja. Karena untuk video kita harus mulus. Dan kalau misalnya dilepas, bam, langsung mulus loh. Yap, wajar sih. Layar masih mulus sekali. Di sini ada front kameranya yang punya megapiksel sebesar, dia itu kalau nggak salah sebesar 12 megapiksel, dan dia itu bisa nge-record sampai resolusi 1080p 30 fps. Sedangkan kamera belakang ini setup triple kamera, tapi ya lebih tepatnya 2 kamera sih ya. Main kameranya itu sebesar 50 megapiksel dan kamera keduanya itu sebesar 8 megapiksel ultra wide. Untuk kamera ketiga ini hanya macro sensor. Yap, di Redmi Note 11 dia kameranya ada 4, tapi sebenarnya itu useless karena kamera keempatnya dia hanya depth sensor. Bullshittery. Semuanya mulus, ini kita inspect bentar, banyak debu banget memang, tapi overall sih ini barangnya ya cukup mulus. Like new banget, port USB Type-C juga masih mulus, nggak ada bekas sering dimasukin. Dan yang gue suka sama Redmi Note series tuh dia memang enteng barangnya ya. Jadi walaupun HP sebesar ini juga kalau misalnya kita ukur, nih kalau gue tebak ya, ini kayaknya hanya sekitar 180-190-an. Yap, 180-an. Akurat, tangan gue memang sebagus scale, weight scale. Nice. Untuk SIM sendiri kalau misalnya kita lihat, ini yang pastinya HP merakyat. Jadi SIM-nya full, support tiga-tiganya buat kalian para pecinta audio file atau suka nonton film dimasukin ke HP. Ini sih masih super micro SD, jadi bisa dimasukin semuanya, bisa full complete ya, bukan hybrid. Yap, ini salah satu fitur yang selalu ada di HP murah yang gue harap sih di budget flagship juga aja ya. Gue ngerti kenapa di HP flagship nggak ada kayak fitur kayak gini. Fitur, you know, micro SD, karena di flagship micro SD tidak reliable. Tapi kalau di HP budget flagship ya, kayak misal S23 FE gitu, sebenarnya nggak apa-apa dimasukin kayak gini sih, karena masih useful gitu. Susah banget sih masukinnya, udah gue skip aja deh, bam. Oke. Ya, seperti kalian lihat, ini videonya memang kita lebih banyak rambling, karena kalau misalnya kalian suka setup kayak gini atau konsep kayak gini yang gue banyak cerita-cerita zaman dulu dan lain-lain, bisa komen di bawah. Tapi cuma segitu aja untuk unboxingnya. Gue mau setup dulu HP-nya, nanti gue bakal balik lagi untuk first impresi HP ini. Bukan first impresi sih, lebih tepatnya sedikit review aja. Apakah masih oke di 2024? Yang pastinya full review bakal tayang minggu depan, jadi stay tune. Kita bakal komparasi juga minggu depan sama HP-HP lain untuk foto-fotonya, sama Pixel, sama HP murah, sama HP mahal kayak iPhone gue. Kita bakal compare semua. Itu minggu depan ya. Sekarang kita mini review aja dulu. I'll be back. Oke guys, udah gue setup HP-nya. Dan seperti biasa, kalau misalnya kalian ingin wallpaper yang ada di HP ini atau ingin HP ini, gue bakal taruh semua linknya Shopee, Pixiv, ada di deskripsi. Balik lagi ke first impresi atau quick review-nya. Pertama, mari kita tes yang gue paling suka banget, yaitu fingerprint yang nyatu sama power button dari Xiaomi ini. Langsung aja kita tes. 1, 2, 3, bam. Oke, harus mikir dulu. Apa itu? Oke, aslinya cepat. Tadi kayaknya dia baru pertama kali nge-scan aja. Tapi ini scanningnya memang bukan yang paling cepat ya. Bisa kita lihat.
Tapi sih udah cukup cepat lah. Untuk kelas Xiaomi bukan yang terbaik, tapi cukup oke, cukup cepat, dan yang pastinya ini sangat reliable. Tangan gue ini lagi kering banget juga, bisa nge-scan, nggak ada masalah. Untuk software sendiri, kalau misalnya kita ke About Phone, di sini dia sudah di MIUI 14, Android versi 13. HP ini tuh dia memang pas pertama rilis pun udah di MIUI 14 ya, jadi kayaknya masih bisa disupport sampai MIUI 16, MIUI 17 ke depannya. Jadi supportnya walaupun ini HP udah 1 tahun masih cukup bagus, masih cukup baik. Dan kalau misalnya kita cek untuk layarnya sendiri, bisa kita lihat ini layarnya masih muda banget yang pastinya. Jadi shadow belum ada sama sekali ya, ini layar masih bagus banget. Memang bisa kita lihat bezel bawahnya ini untuk tahun 2023 atau 2024 ya, ini lebih tepatnya untuk tahun 2024, bezel bawahnya memang agak tebal ya. Apalagi dibanding dengan bezel atasnya yang cukup tipis, cukup keren, bezel samping cukup tipis, bezel bawahnya memang agak tebal, tapi sih untuk gue personal di harga 1 jutaan yang sekarang udah murah banget, gak ada masalah. First impression ini langsung guys, layar sama Redmi Note 11 memang gak beda jauh bagusnya, ini bagus banget layarnya. Xiaomi memang, menurut gue Xiaomi ya, yang bener-bener bagus banget tuh, yang Xiaomi bener-bener nailed it, itu dari layarnya sih. Di HP murahnya sekalipun yang 1 jutaan kayak gini, dia layarnya AMOLED 120Hz, peak brightness-nya bisa cukup terang ya, bisa sampai 700 nits HBM dan 1200 nits untuk peaknya. Bagus banget, dan ini kualitas layarnya sendiri oke sih, AMOLED-nya bagus ini. View angle-nya cukup bagus, walaupun bukan yang terbaik. Dan warnanya ini sangat popping, sangat bener-bener popping on your face banget. Bener-bener colorful dan enak dilihat, dan yang paling penting ini kerasa jernih. Jadi untuk layar sih, ini di harga 1 jutaan menurut gue one of the best. Enak banget kayaknya nonton film pakai HP ini. Cuma memang yang kurang enak yaitu, kalau misalnya kita ke YouTube, dan kita misal cari video MKBHD misal, ini nih baru keluar nih masalahnya nih. Now I've actually talked about them before, and I saw a lot of your comments about Eat Sleep, and so I chatted with Eat Sleep and was able to get them to offer functionality to people who are new. Dia hanya mono speaker, bukan dual speaker. Tapi gue bisa bilang, untuk mononya sendiri ya, kalau misalnya kita coba ngebahas speaker yang ada di sini dibanding sama Redmi Note 11 kemarin, atau even dibanding sama HP 1 jutaan, ini speakernya bagus banget loh. Sayang kenapa dia earpiece-nya nggak dibikin speaker juga biar lebih imersif dan sound-nya lebih luas lagi ya. Gue nggak tahu kenapa Xiaomi nyabut fitur tersebut. Tapi emang ini mono speaker lebih bagus daripada Redmi Note 11. Dan dibanding sama HP 1 jutaan lainnya atau 2 jutaan sekalipun, ini salah satu yang terbaik. Dia bisa keras banget ya nih. First time signing up, so they'll actually now, no matter what your membership level, they will give you a free sleeper. Bisa keras banget, dia suaranya memang kayak bassy tapi masih crispy, treble yang masih bagus, dan sound stage-nya untuk mono cukup oke, tapi ya sayang banget kalau misalnya di dual speaker sih pasti bakal lebih mantap lagi. Tapi ya cuma itu aja sih yang menurut gue downgrade dari HP ini ya, itu dari si speakernya, nggak tahu kenapa dia mundur ke dual speaker, ke mono speaker, padahal sebelumnya udah dual speaker. Tapi selain itu, oh iya ada satu lagi guys, ada satu lagi yang menurut gue lebih baik dari Redmi Note 11, haptic. Yap, kalian ingat dulu pas gue review Redmi Note 11 2 tahun yang lalu, hapticnya di HP tersebut tuh mantap ya. Untuk harga 2 jutaan, hapticnya enak, kerasa bulat ya. Masih ada sedikit suara buzz-buzznya, tapi overall ada bau-bau flagship bulatnya. Motornya cukup bagus. Dan di sini Xiaomi balik lagi ke haptic yang kedengeran lah nih, gue type. Yap, haptic kayak HP murahan. Hapticnya ini memang bukan yang terbaik. Dia hapticnya memang kenceng, tapi ini nggak enak ya. Jadi kalau kita nulis tuh nggak kerasa kalau ada hapticnya, cuma ada getaran nggak jelas aja, cuma suara doang. Sayang banget. Tapi ya, selain itu sih Xiaomi menurut gue nggak ada kelemahan yang besar, dan improvement dari kamera cukup bagus. Nanti gue bakal lebih detail lagi for reviewnya minggu depan ya, jadi stay tune. Nah kalau misalnya kita mau ke DRM info, dan kita ke bawah, di sini bisa kita lihat support refresh rate bisa 60, 90, 120, HDR10+, wide color gamut false, dan wide final 1. Mantap. Next kita tes aja langsung untuk 5 GHz connection-nya. Ini HP belum support 5G ya, ini varian yang 4G. Yang 5G Redmi Note 12 masih agak mahal, masih sekitar 4 jutaan, yang menurut gue mending ke Samsung Galaxy A54 aja sih. Kita langsung tes ya. Pakai bisnet gue bisa sampai 200 megabits, jadi bisa kita lihat apakah bisa mencapai speed tersebut, dan jawabannya tidak. Tapi untuk HP entry level ya, entry to mid level kayak Redmi Note 12 kayak gini sih, dia masih lumayan kencang.
60 ya, bulatin aja 60 download dan 60 upload sih masih oke. Masih cukup cepat. Gue bener-bener tertarik gimana Xiaomi nge-handle Redmi Note 13. Mudah-mudahan bisa balik lagi kayak zaman dulu ya, kayak zaman Redmi Note 7, Redmi Note 8, Redmi Note 9 yang fokus ke merusak harga market dengan speknya mantap. Yang mudah-mudahan dia bisa improve lah. Soalnya ini sih menurut gue Redmi Note 12 tuh lebih kayak refinement dari Redmi Note 11. Jadi dia nggak trying to be better atau trying to be insane ya. Dia bener-bener main aman banget lah Redmi Note 12 tuh dibanding sama versi-versi sebelumnya. So ya, Redmi Note 13 kita harap bisa insane improvement. Langsung kita yang paling terakhir, yaitu kamera quality-nya. Gue bakal bandingin juga sama beberapa HP, tapi ini hanya simple aja, dikit aja. Kita pertama foto Hilichurl. Main kameranya nih, AI mati, HDR juga mati. 1, 2, 3. Ini ultrawide-nya. Ultrawide-nya sih cukup bagus ya, kelihatannya improvementnya cukup oke dibanding Redmi Note 11. Nice, dan ini dia untuk selfie-nya. Selfie cukup bagus, bisa kita lihat tadi di foto muka gue di jempolnya itu masih ada kayak sinar dari studio light. Ya wajar lah di HP murah, tapi dia nge-handle cukup baik. Video recording kamera belakang, dia sayangnya benar-benar weak banget ya HP ini untuk video recording, hanya bisa sampai 1080p 30 kamera belakang, dan kamera depan juga sama 1080p 30. Jadi HP ini memang bukan untuk para pecinta vlog, karena dia resolusinya benar-benar sangat-sangat di bawah rata-rata. Banyak HP 1 jutaan atau 2 jutaan yang bisa sampai 4K sekalipun, itu banyak ya. Jadi ya sayang banget, tapi it's okay sih menurut gue. Dan ya cuma segitu aja untuk first impression quick review-nya. Ini video udah kelamaan. Menurut gue sih ini HP ya, dia harganya sekarang murah, 1,9 juta untuk yang varian tengah, dan varian paling murahnya sekitar 1,6 juta. Ini HP sih sangat worth it menurut gue. Even kalau bisa dibandingin sama Redmi Note 11, gue lebih saranin kalian beli Redmi Note 12, karena dia umurnya lebih muda, jadi lebih tahan lama, software update lebih lama, dan overall kondisi HP kalau misalnya kalian beli second kayak gini, pasti bakal lebih baik di Redmi Note 12 daripada di Redmi Note 11. Karena dia beda setahun ya, cukup lama. Jadi ya, mungkin cuma segitu videonya. Thanks for watching. Jangan lupa like dan subscribe. Minggu depan kita bakal review lebih in-depth. Kita bakal tes main game kayak Honkai Star Rail. Kita bakal compare sama berbagai macam HP. Dan ya, thanks for watching. Kita ketemu lagi minggu depan untuk reviewnya.